Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Nah, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah ya. Nama-nama baik Allah jumlahnya ada 99. Yang sudah kita pelajari minggu kemarin adalah Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat, akan tetapi beda melihatnya Allah dengan makhluknya. Seperti kita, kalau Allah itu tanpa batas, kalau kita makin jauh makin gak kelihatan, kalau Allah enggak. Nah, kalau Allah seperti itu. Nah, kalau Allah enggak ya, mau di dalam di tempat yang terang, di tempat yang gelap, kemudian yang kecil ataupun yang besar, Allah tidak ada bedanya. Allah dapat melihat semua itu. Nah, itu Allah memiliki sifat Al-Basir, artinya maha melihat. Di dalam lautan, apa yang ada di dalam bumi, mau terhalang mau ada yang di tata surya misalkan, di ruang angkasa misalkannya, Allah tetap maha melihat dan tidak ada bedanya. Kalau kita kan gelap, mungkin penglihatan kita jadi kurang ya, ataupun terhalang jadi tidak bisa melihat. Kalau Allah enggak, atau jauh misalkan, jadi kita tidak bisa melihat, tapi Allah itu enggak. Nah, kemudian sekarang anak-anak, kita akan mempelajari Asmaul Husna yang selanjutnya. Baik-baik untuk pembahasannya. Nah, setelah minggu kemarin kita sedikitnya membahas tentang Asmaul Husna Al-Basir. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan kembali atau mengulang kembali pembahasan tentang Asmaul Husna Al-Basir ditambah dengan dua yang lainnya, yaitu Asmaul Husna Al-Adl dan Asmaul Husna Al-Azim. Sebelum itu, mari kita simak apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya, karena alam semesta merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Semua selain Allah merupakan ciptaan Allah. Karena bagaimana cara kita mengenal Allah? Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Jika tadi kita mengenal Allah dengan ciptaannya, sekarang kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga dengan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Kita akan mempelajari 3 Asmaul Husna, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik ataupun buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat basirnya, artinya maha melihat ya. Al-Basir berarti maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Nah, anak-anak, walaupun misalkan kita berbicaranya pelan, berbisik-bisik ke teman kita, kita membicarakan teman kita yang lainnya. Nah, Allah pasti akan mendengar walaupun kita sangat pelan ya berbisiknya. Kemudian,
Sekarang Asmaul Husna Al-Adl artinya Maha Adil. Anak-anak, tahukah kalian arti dari Al-Adl? Al-Adl artinya adalah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak, siapapun kita, anak misalkan seorang pejabat ataupun kita adalah seorang yang kaya, Allah tidak akan melihat kedudukan, kekayaan dan jabatannya. Tetapi yang Allah lihat adalah ketakwaannya, ya. Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Pada gambar ini, ya, ada orang-orang yang berasal dari berbagai suku dan adat, ya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat ras, suku, adat istiadat, warna kulit dan lain sebagainya. Yang Allah lihat adalah ketakwaannya. Allah tidak membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya kecuali ketakwaannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung, yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gambar ini adalah bukti keagungan Allah. Allah menciptakan langit, bumi, gunung, pohon, lautan, dan lain sebagainya. Ini merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan, ya. Itu saja dari Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.